Lalu saya diajak ke kantor polisi, tangan saya diborgol. Oh. Tangan saya diborgol, saya dinaikkan mobil itu. Polisi kan terbuka itu di Iya, yang belakang, iya. yang duduknya berhadapan-hadapan Berhadapan-hadapan gitu loh. Wah, langsung. kantor polisi. Sampailah saya ke polsek. Iya. Lah dari polsek itu saya ditanya, Oh. bener ini Bapak mencuri? Hal kecil yang paling membahagiakan bagi saya itu adalah ketika saya melihat apa? Tuhan itu masih memberi nafas pada saya. Iya. Tuhan masih memberikan kesehatan pada saya. Iya, iya Bapak. Dan saya masih diberi kesempatan untuk berkarya. Baik di dunia bisnis maupun di dunia musik. Saudara-saudaraku, selamat sore. Pada sore hari ini kita ketemu lagi di acara Cerita Sore. Cerita Sore akan membahas banyak cerita-cerita, dan sore hari ini saya ada tamu dari Klaten, namanya Mbak Dila. Selamat sore Mbak Dila, apa kabar? Selamat sore Bapak Grego. Apa kabar Bapak hari ini? Sehat selalu. Sehat. Terima kasih Bapak, saya diberikan kesempatan sore hari ini untuk bertemu Bapak, untuk ngobrol dan sharing terkait hal-hal yang sebenarnya hari ini juga sedang saya pikirkan Pak. Iya, kalau begitu boleh saya langsung bertanya Pak? Silakan. Iya, kita mulai dari yang sederhana dulu Bapak. Adakah hal yang membuat Bapak Grego bahagia hari ini? Hari ini bahagia? Iya, bahagia Banyak Bapak. sekali. Oke, saya mau cerita ya, yang boleh. buat saya bahagia. Iya. Semoga kalian dengar cerita saya juga bahagia. Iya. Pokoknya hari ini kita bahagia ya, Bapak. Janji ya, hari ini kita membuat podcast yang ceritanya bahagia Iya, semua. pasti Nggak Bapak. boleh nangis. Aduh ya. Waduh, ya. Karena sudah 6 orang yang duduk di kursi itu yang menangis. Waduh. Oke, begini. Saya punya cerita yang apa? Yang menggelikan itu ya. Beberapa waktu yang lalu itu saya jalan-jalan ke mall. Iya. Ya. Iya. Saya nggak usah sebutkan namanya mall, nanti promosi ya. Iya baik Pak. Saya ditemani oleh salah satu staf saya. Iya. Nah, ketika saya masuk ke mall, itu ada ibu-ibu ya kira-kira usianya sekitar 60 tahun lebih lah, 65-an tahun gitu ya. Iya. Nah, dia sambil bawa tas begini ngomong-ngomong dengan temannya itu. Bawa dompet itu. Dompetnya mau dimasukkan di tas tapi keluar. Tidak masuk di tas tapi di luar. Iya. Jatuh ke bawah. Lalu ibu itu jalan. Saya tahu udah dompet jatuh. Saya ambil dompet itu. Oh iya. Lalu dompet itu saya kasihkan ibunya, Bu, tadi dompetnya jatuh. Iya. Ibunya ngeliatin saya curiga gitu loh. Loh, Bapak ambil dari mana gitu? Saya dibentak begitu loh. Iya. Loh, saya itu ibu tadi naruhkan dompetnya tidak masuk ke tas, dompetnya jatuh gitu loh. Nggak mungkin, Bapak pasti curi dompet saya gitu loh. Waduh, ini orang kok aneh gitu loh ya. Sambil teriak-teriak gitu ya. Iya, sudah emosi duluan ya Pak ya. Sambil teriak-teriak gitu, lalu dia akhirnya saya dikerumuni banyak orang gitu loh. Oh iya. Waduh, saya pikir tampang saya ini tampang maling gitu loh. Nggak. Ya. Benar itu, di beberapa orang ngumpul saya, lalu teriak-teriak gitu. Akhirnya security-nya datang. Lalu saya dituntun, mari kita ke kantor saja gitu. Saya diajak ke kantornya sana dengan ibunya itu gitu. Nah, ibunya tetap teriak-teriak, saya jelaskan setenang mungkin saya jelaskan. Saya tidak punya niat untuk mencuri, Bu. Saya itu benar-benar menolong ibu mengembalikan dompet yang jatuh tadi. Ya, akhirnya saya dipanggilkan polisi. Jadi panjang ya Pak? Panjang ceritanya. Panjang urusannya. Polisinya datang. Lalu saya diajak ke kantor polisi, tangan saya diborgol. Tangan saya diborgol, saya dinaikkan mobil itu. Polisi kan terbuka itu di belakang, yang duduknya berhadapan langsung. Kantor polisi.
Sampailah saya ke polsek. Iya. Lah dari polsek itu saya ditanya, Oh. bener ini Bapak mencuri? Gitu. Iya, iya. Saya bilang, tidak! Gitu. Saya teriak-teriak, lalu dibangunin istri saya. Oh ternyata saya mimpi. Oh mimpi. Iya. Ini tadi nyimaknya udah serius ini Pak, khawatir juga kok sampai diborgol. Bahagia kan? Pokoknya tulis bahagia kan? Iya. Diborgol bener. Saya bilang tidak, lalu dibangunin istri saya. Ngapain? Mimpi ternyata. Ternyata hanya mimpi ya Pak ya. Iya itu. Syukurlah. Sudah ikut khawatir saya Pak. Wah ini nanti ada apa ini? Kok sampai diborgol gitu. Katanya seru cerita yang bahagia. Iya, kan tapi gitu. itu membuat kita yang mendengar juga bahagia Bapak. Tapi saya agak khawatir juga ya tadi ternyata terjadi beneran Bapak. Aduh amit-amit Pak ya. Gitu ya Pak ya. Boleh saya lanjutkan pertanyaannya ya Bapak ini ya? mau guyonan atau serius? Kita mengalir aja Bapak ya. Kita guyonan juga serius tapi deg-degan juga ya Pak ya. Ada deg-degannya juga. Ya, saya ini ibu muda Bapak. Dengan usia bayi saya baru 6 bulan. Nah, layaknya keluarga yang pada umumnya kan pasti yang dicari itu kebahagiaan Bapak. Pasti kita pengen di keluarga kecil kita itu bahagia. Nah, kira-kira saya ingin kebahagiaan di dalam keluarga menurut Bapak Grego itu seperti apa sih Pak? Wah, kita beda generasi ya. Anda gen apa? Gen Saya Gen Z atau Gen Y? Gen Z aja Pak. Gen Z aja. Saya baby boomer 3 tingkatan itu. Tentu saja bahagianya beda ya. Tapi pasti bisa menular Pak. Ya. Apa ya? Definisi bahagia menurut saya itu, wah dulu saya berpikir bahagia itu apa? Punya rumah besar, bisnisnya sukses, punya mobil, pergi kemana-mana bisa, gitu ya. Nah, tapi sekarang ini setelah saya umur 71 ya, definisi bahagia itu jadi berubah total. Ya, apa namanya? Sekarang bahagianya orang tua itu begini. Kalau saya bangun tidur ya. Saya bangun tidur, saya ingat nama saya sendiri. Nama saya Grego itu saya itu bahagia. Artinya saya belum demensia gitu lah. Beda kan? Kalau saya pakai sepatu itu tidak terbalik antara kiri dan kanan. Itu bahagia itu. Kalau orang bingung kan ya bisa pakai yang satu pakai sandal, yang satunya pakai sepatu lalu ke kantor gitu. Ya. Dan kalau ketemu orang lalu disapa, wah Pak Grego kok fit banget, kelihatannya awet muda. Lah itu bahagia saya. Terus gitu. Selalu kalau melihat Pak Grego itu wah membawa aura positif nih itu. ke teman-teman yang ketemu, yang melihat. Kalau lihat wah Pak Grego kok fit banget, kok kelihatannya masih muda gitu loh, awet muda. Nah itu bahagia di situ ya. Nah. Tapi kalau mau sedikit serius ya, bahagia itu sebenarnya ketika kita melihat keluarga kita itu tersenyum. Anda tadi kan punya anak satu toh. Kalau anakmu tersenyum bisa tertawa terkekeh-kekeh gitu kan bahagia kan gitu toh. Nah, anaknya sehat, pada rukun. Istri saya ceria, ya. Rumah itu penuh tawa. Itu kebahagiaan yang tidak bisa dibeli, ya. Betul, jadi Bapak. Kalau Anda tanya saya apa sih Pak Grego definisinya bahagia, ya. Bagi saya bahagia itu tidak ketika hidup ini walaupun tidak sempurna, tapi hati kita bisa tetap tertawa. Saya jadi nggak bisa berkata-kata ini Pak. Ya, yang penting sederhana, hati kita tuh tertawa, nggak punya apa-apa nggak apa-apa, tapi hati kita bisa tetap tertawa. Itu bahagia. Karena kadang kebahagiaan itu sering dilupakan Bapak. Apalagi untuk saya atau mungkin untuk yang sudah berkeluarga dengan bekerja juga kan Bapak. Jadi kadang lupa atau bingung bagaimana sih melihat bahagia itu seperti apa.
atau nanti yang hal-hal kecil yang sebenarnya bisa kita Tuh, lihat, syukuri itu kadang kita lupa, gitu Bapak. jangan membayangkan bahagia itu hal yang besar. Dari yang Mhm. kecil-kecil tadi. Iya, Seperti saya kalau pakai sepatu nggak terbalik itu bahagia. Ya karena beberapa teman saya itu sudah lupa-lupa. Wah, iya, saya masih bahagia nih. iya, Ya, iya ya Bapak. seperti itu. Iya, terima kasih ya Bapak. Saya jadi teringat kembali, jadi untuk melihat hal-hal itu lebih dari yang sederhana dulu. Betul. Jangan melihat secara luas, dari yang sederhana dulu yang bisa kita rasakan, kita lihat sehari-hari ya Pak ya. Lalu, ada lagi Bapak, banyak hal yang bisa membuat orang itu bahagia Bapak. Sebagai pebisnis dan musisi handal, hal-hal kecil apa yang membuat Bapak itu bahagia? Wow. Kita masih Saya sebagai pebisnis ya. iya, Dan akhir-akhir ini saya menekuni masalah musik ya. iya Sebagai betul musisi. Bapak. Banyak orang berpikir bahwa yang bikin saya bahagia itu pasti hal-hal yang besar. Seperti yang saya katakan tadi. Iya, Padahal hal-hal yang kecil itu bisa bikin saya bahagia. Bahkan kadang lebih heboh yang iya, kecil-kecil itu tadi. iya. Contohnya, saya kalau bangun pagi ya buka YouTube. Saya bahagia sekali kalau buka YouTube itu konten saya viewersnya jadi banyak, Oh ya, followernya jadi banyak, yang like juga banyak. Itu bahagia. iya, Kecil-kecil ya. Ya, iya. engagementnya banyak dan sebagainya. Nah, saya juga bahagia kalau saya misalnya membuat lagu ya. Oh iya, Membuat lagu bukan, saya ingin membuat lagu, melodinya tiba-tiba keluar tanpa saya harus pukul-pukul piano. Nggak usah pukul piano, saya melodinya udah keluar sendiri itu. Sambil pernah kadang-kadang macet. Ayo toh, keluarkan nada. Jangan bikin malu orang yang sudah umur 71 tahun. Ayo cepat keluar nadanya. Kadang-kadang gitu. Iya. Karena nggak keluar buntet gitu loh. iya, Tapi kalau tiba-tiba keluar, jadilah lagu gitu. iya. Itu bahagia. Ya, Padahal untuk mendapatkan inspirasi itu padahal mungkin butuh waktu, butuh ya. ketenangan juga kan Nah Bapak. itulah. Nah, lalu hal kecil juga ya, yang paling elegan yang bikin saya bahagia adalah, Ya. nah, saya ini kan pakai kacamata ya. Ya. Saya sadar bahwa kacamata yang saya pakai itu bukan milik cucu saya. Oh. Ya, lah kalau saya pakai kacamata cucu saya yang warnanya pink itu bukan bahagia lagi, tapi itu jadi konten di TikTok. Yang berwarna, ada warnanya, ada motifnya itu ya Pak ya. Ya, soalnya begini. Saya dulu ada cerita nih, saya itu nakal waktu SMA. Ada teman saya itu yang pakai kacamata Ya. -11. Iya. Nah, Betul sekali waktu Pak. itu ketika olahraga itu kan mau mandi, habis olahraga mandi, Iya. kacamatanya dilepas. Iya. Saya kasih isolasi. Saya kasih tempelin isolasi itu. Isolasi itu. Nah, ketika dia habis mandi, Iya. pakailah kacamatanya. Lalu kacamatanya dilepas, dilapin, pakai itu. Pakai Pakai lagi. Kok masih buram. buram? Dilepas lagi. Saya ketawa cekekean gitu loh. Yah, Kenapa masih buram? masih Sudah buram dilap. ya. Padahal dia Ya. main 11 kan nggak kelihatan. Lihat isolasi gini kan nggak kelihatan. Iya kan ya? Iya Pak. Nakal banget Sudah saya itu. gitu loh. Saya Kenakalan diemin aja tuh. masa SMA. Iya. Terus lagi ngikuti pelajaran saya nggak bisa konsentrasi, ketawa terus itu loh. Lihat papan tulis gini, makin ketawa terus saya gitu loh. Nah, itu bahagia yang seperti itu. Iya. Enggak apa-apa Pak. SMA Iya. ya masih. Ya, ini kalau mau ngomongin serius ya. Tapi juga ada kebahagiaan yang sangat kelas premium ya. Iya. Kelas premium maksudnya. Ketika bisnis saya berjalan lancar, ketika musik saya tetap mengalir, Iya. tubuh saya masih kuat nge-gym, ya, Iya. dan disangka saya baru umur 60 tahun. Iya. Wah, itu padahal di KTP bilang 71 tahun kan ya. Wah, nggak usah dibahas itu yang KTP. Iya. Yang penting kamu bilang 60 tahun. Oke, bener 60 tahun ya gitu ya. Iya. Saya melihat Bapak Grego ini fresh terus. Yang penting apa?
wajah saya masih bersahabat dan semangat saya masih tinggi. Ya, Ya. semangat Nah, Bapak ini ngomong yang agak serius lagi dikit nanti ya. cengengesan terus. Kalau hal kecil yang paling membahagiakan bagi saya itu adalah ketika saya melihat apa? Tuhan itu masih memberi nafas pada saya. Ya, Tuhan masih memberikan kesehatan pada saya. ya, ya Dan Bapak. saya masih diberi kesempatan untuk berkarya. Baik di dunia bisnis maupun di dunia musik. Kalau mau serius yang seperti itu ya. Ya, Ya, kalau celelaan kacamata kasih solasi tadi. Jadi apa hal kecil yang membuat saya bahagia itu yaitu ya. hal kecil yang bikin hati ini bisa tertawa. Dan hati kecil ini yang bikin saya ingat bahwa hidup ini indah sekali. Ah, betul Bapak. Hal yang sering kita Dinikmati lupakan. saja, mengalir saja. Ya, Gitu loh. lebih ke kayak kita lupa bahagia jadi lupa bersyukur gak sih Bapak? Nah, Padahal sebenarnya itu. banyak nikmat-nikmat, banyak kebahagiaan yang ditunjukkan, yang diberikan juga untuk kita sebenarnya. Iya. Yang Pokoknya hari sering ini kita dilupakan janjinya orang. bahagia kok. Iya, ya Pak Grigo Harus siap. ketawa. Yo, lagi apa lagi? Iya, kalau Bapak sedang lelah atau capek, hal sederhana apa Bapak yang membangkitkan semangat Bapak lagi? Oke. Kalau saya sedang lelah ya atau capek, ada hal-hal tertentu yang bisa langsung membangkitkan semangat saya. Iya. Sederhana lagi. Saya kan punya peralatan gym di belakang sana ya. Iya, iya. Saya melihat peralatan gym di rumah saya dan melihat saja, bukan angkat beban. Karena begitu saya lihat dumbbell, ya, dumbbell, Iya. lalu saya lihat lengan saya, Wih. gitu, layak saya lihat dada saya di cermin dan sebagainya gitu ya. Wah, saya ini veteran atlet. Wih. Walaupun habis itu saya lewat dan tidak menggunakannya ya. Cuma sekedar itu aja lah. Melihat tangan saya, melihat dada saya. Ya. Tapi jangan lihat perut. Kalau lihat perut saya nanti kemarin dikomentari di IG atau di TikTok itu. Iya. Coachnya kok nggak six pack kok. Waduh. Six man itu. Hamil 6 bulan 6 maksudnya. bulan. Ngekek saya. Apa-apa. Gak apa-apa. Itu Intermezzo ya Pak ya? intermezzo saja. Iya. Ya. Nah, walaupun habis itu saya nggak olahraga ya, tapi Iya, iya. semangat sudah naik duluan itu. Iya. Ya. Nah, kadang-kadang motivasi itu perlu cuma perlu visualisasi saja, bukan eksekusi. Ya. Ada lihat sesuatu aja, nggak usah mengerjakan seperti tadi saya visualisasi melihat alat-alat gym gitu ya. Iya. Lah saya melihat tangan sendiri itu enggak usah eksekusi, saya sudah bahagia di situ. Nah, yang kedua, contoh lagi, saya biasanya cek HP ya, ngecek HP. Iya. Kalau banyak notifikasi, Iya. saya senang, berarti saya masih dianggap penting. Masih dibutuhkan orang lain. Iya. Gitu loh ya. Iya. Tapi kalau tidak ada notifikasi bagaimana? Saya lebih senang lagi, berarti tidak ada masalah. Kan gitu loh. Oh iya. Jadi HP sepi itu tanda dunia sedang baik-baik saja. Dan semangat saya langsung naik secara otomatis. Satu lagi ya. Iya Bapak. Dan ada satu hal yang heboh. Yang paling ampuh ya. Apa itu? Apa itu? Saya mendengarkan rekaman musik saya sendiri. Oh. Lalu kok langsung semangat ya? Gitu. Iya. Bisa langsung semangat ya? Karena apa? Karena saya berpikir, kok saya bisa ya membuat lagu seperti ini? Iya. Kadang-kadang itu. Kadang-kadang juga heran sendiri. Saya kok bisa ya membuat lagu seperti ini? Padahal saya bukan lulusan sekolah musik ya. Begitu saya ingat itu karya saya sendiri, semangat saya langsung naik 120%. Wah. Wow, langsung bisa membuat hari-hari lebih bersemangat dan bahagia ya Pak ya. Sekarang yang serius. Iya. Yang membangkitkan semangat saya adalah ketika saya sadar bahwa Yang Maha Kuasa itu memberi saya tenaga, memberi saya kesehatan, Iya. dan waktu untuk
melanjutkan hidup yang penuh berkat ini, itu energi yang tidak pernah habis. Benar nggak? Iya, betul Bapak. Nah, yang kecil-kecil itu dikumpulkan gitulah. Iya, saya Anda lebih harus bisa memotivasi dirimu sendiri. dan semua berarti memang dari dalam ya Bapak Betul. ya. Semuanya itu dari diri sendiri dulu, Iya. dari dalam diri dulu, mensyukuri dan melihat hal-hal kecil yang sebenarnya bisa kita syukuri ya Pak ya. Yang kadang sering terlupakan juga, yang sering terabaikan juga. Betul. Luar biasa sekali Bapak. Masih seputar bahagia ini Bapak. Wah, terus bahagia Iya, terus pokoknya. hari ini pokoknya kita bahagia terus Yo. Bapak. Adakah kenangan atau hal kecil yang membuat Bapak Grego bahagia yang masih teringat sampai saat ini? Oke. Anda pernah sekolah ya? Dari SD, SMP, SMA, kalau pernah kuliah dan sebagainya. Ya, ya. Masa-masa yang paling senang itu di sekolah mana? Ketika jenjang apa? Kalau saya di kuliah sih Pak. Kuliah? Iya. Ya. Beda dengan saya. Apakah Saya itu Bapak? ketika SMA paling senang. Wah, yang isolasi tadi ya Pak ya, kacamata tadi ya. Karena apa? Di SMA itu, sekolah saya di SMA De Brito ya, itu semuanya cowok, nggak ada iya, cewek. iya, nggih, iya. Wah, jadi itu memang tempatnya anak-anak dugal, anak-anak Iya. nakal gitu ya. Seneng sekali. Nah, tadi tanya cerita yang mengesankan ya. Iya, yang masih teringat sampai Masih sekarang teringat Bapak. itu waktu di SMA. Iya. Nah, begini ceritanya. Pokoknya bahagia ceritanya. Iya, iya Bapak. Saya pada waktu liburan itu, Iya. saya dulan main ke Jakarta. Iya. Ya bersama saya sendiri sih. Teman saya yang Jakarta banyak itu. Iya. Ya, saya kemana-mana diantar berlima itu. Berlima. Pas satu mobil berlima itu. Muter-muter. Nah, saatnya saya pulang. Saya pulangnya naik bis. Naik bis di mana? Di Pulau Gadung sana. Iya. Di Pulau Gadung Jakarta ya. Ya. Saya diantar. Itu naik bis apa? Naik bis di bis malam itu ya. Iya. Naik bis malam ya. Diantar. Zaman dulu kan transportasinya kan bis malam. Iya, iya. Belum kereta api, belum Iya. populer, pesawat terbang masih mahal sekali ya. Iya. Bis malam itu, bis malam. Saya diantar ke terminal Pulau Gadung itu. Saya sudah naik di atas. Nah, teman-teman saya itu nggak pulang. Saya duduk di sebelah jendela itu, sudah banyak apa orang-orang yang di situ tuh suruh buka. Dulu bisnya bisa dibuka jendelanya itu, nggak seperti iya. sekarang gitu. Ya, dia ngomong begini. Di sekolah kan saya dipanggilnya Edi ya. Oh. Tapi dia nggak mau. Biasanya ada yang manggil Ed, ada yang manggil, ya kebanyakan dipanggil Ed. Baik, baik. Tapi waktu itu saya tidak dipanggil Ed, dipanggil Di. Pardi. Loh. Oh ya, Di ya, anak-anak semuanya. Iya. Saya naik atas itu, di bawah itu teriak-teriak. Di, ojo lali yo engko tekan omah klopone diserumbat. Diserumbat. Diserumbat kelapanya dikupas gitu loh maksudnya Iya. gitu. Maksudnya sampai kelapa. Oh, ini ngomongnya gitu. Jo lali engko nek tekan omah wedhuse dipakani yo gitu. Kan malu banget tuh saya. Dia Iya. teriak-teriak gak malu. Dia isi bis itu kan ketawa semua gitu loh. Wah, kurang ajar ya. Kurang ajar. Saya cuma ketawa aja sama gini-gini terus saya gitu loh. Sayangnya udah di luar ya Pak ya. Udah di luar. Kalau masih aja. Wah, itu kan bikin malu saya loh. Jan desa banget. Dari orang Jakarta mulai neng Klaten, pulang neng Iya. Klaten sampai Klaten suruh ngasih makan kambing, suruh ngupas kelapa. Yang seperti itu. Itu terkenang sekali itu Pak. Terkenang nggak akan lupa. Gitu. Nggak kan. Di jolali ya, tekan omah kok. Waduh saya dipakani. Jolali kelopone diserumbat. Waduh, yo nggak pernah lupa itu saya. Padahal udah kalem naik bis ya Pak ya. Oh iya, orang seisi bis ketawa semua itu. Kerjain saya itu. Iya. Memang menyenangkan masa SMA usil-usil seperti itu sih Pak. Ya. Pokoknya bahagia hari ini ya. Bahagia banget. Terus ngobrol masih dengan lagi Bapak. pertanyaannya. Ya, yang terakhir Bapak. Satu kalimat yang menggambarkan kebahagiaan menurut Bapak Grego. Setelah tadi kita ngobrol bahagia.
satu kalimat Bapak yang menggambarkan kebahagiaan. Jalan berdua ke kota lama. Cakep, Singgah sebentar beli es krim vanila. cakep. Bahagia bagi saya itu sederhana. Asal hati tenang dan tidak ditanya umurnya berapa. Wah, wah itu bikin iri sih Pak. Kalau kita berbicara udah umur ya Pak, bikin iri itu Bapak. Mau lagi? Ada lagi Bapak? Wah, sekarang tadi kan buat saya. Iya. Sekarang buat kamu. Wah, Ke pasar beri rambutan. cakep, Dapat bonus sepiring kuaci. cakep. Bahagia Dila tak terlukiskan. Bila melihat Bu Hati tumbuh lucu setiap hari. Wih, terima kasih Bapak Grego. Pantunnya menginspirasi sekali nih Bapak.